Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revita Rizkysari. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi antivirus apa. Sebelumnya, untuk penginstalan dan downloadnya sengaja saya skip karena dalam download dan install itu cukup membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita langsung saja ke aplikasinya dan menjelaskan bagaimana cara kerja dan fitur-fitur apa saja yang ada di eh, aplikasi antivirus Avast ini. Yang pertama di sini ada 4 menu, yaitu ada status, perlindungan, privacy, dan juga performa. Kita menuju ke status terlebih dahulu. Nah, di menu status ini eh, kita bisa melakukan pemindaian cerdas, di mana saat kita mengklik pemindaian cerdas ini, kita akan melakukan scan, dan scan-nya itu cukup membutuhkan waktu yang cukup lama sekali. Jadi nanti ada 3 scan. Yang pertama, scan dari aplikasi-aplikasi yang terpasang di laptop kita, seperti aplikasi apa saja dan apakah ada kemungkinan yang berbahaya. Lalu kemudian scan yang kedua itu setelah menycan aplikasi lanjut ke aplikasi, bukan aplikasi, lanjut ke scan file-file yang ada di laptop kita. Apakah terdeteksi adanya ransomware atau virus-virus lainnya. Seperti itu. Jadi saya tidak akan menjalankan pemindaian jelas ini karena lumayan cukup membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita langsung aja ke menu perlindungan. Nah, di dalam menu perlindungan ini bisa dibilang menu yang paling penting karena di sini semua fitur-fitur inti dari si Avast ini terdapat di dalam menu perlindungan. Pertama ada pemindaian virus, seperti kita melakukan scan sama seperti yang di menu status tadi, pemindaian virus. Lalu kemudian ada proteksi inti, yaitu melindungi laptop kita dari semua ancaman-ancaman yang berbahaya. Lalu kemudian saat melakukan scan, lalu kemudian ditemukan adanya hal yang berbahaya, maka hal yang berbahaya itu akan dikarantina secara otomatis oleh si Avast ini. Lalu kemudian setelah dikarantina, si Avast ini akan menentukan tindakan apa yang sekiranya dapat menolong laptop kita dari ancaman yang berbahaya, seperti mungkin penghapusan file, pemblokiran, dan lain sebagainya. Lalu kemudian di bawahnya juga ada proteksi dari ransomware. Ini yang paling bagus sekali menurut saya karena itu melindungi laptop kita dari ancaman virus ransomware atau virus yang sangat berbahaya. Lalu untuk fitur-fitur yang terkunci ini itu bisa didapatkan jika kalian berlangganan premium dalam aplikasi atas ini. Karena di sini saya masih menggunakan yang versi free atau gratis, jadi saya tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang terkunci. Seperti proteksi akses jarak jauh, lalu situs asli, dan sandbox. Lalu kemudian setelah itu ada menu privacy, di mana menu privacy ini memiliki beberapa menu lagi. Di antaranya ada peringatan peretasan apabila di dalam laptop kita terjadi peretasan. Lalu ada password protection, proteksi webcam, proteksi data sensitif, atau penghancur data. Dari keempat itu semuanya berbayar, makanya di sini semuanya fiturnya dikunci. Tapi saya sarankan jika kalian ingin menggunakan fitur-fitur yang sangat penting ini, kalian bisa berlangganan premium karena fitur-fitur ini cukup bagus sekali dalam melindungi laptop kita dari ancaman yang berbahaya, mulai dari password, lalu proteksi webcam juga atau kamera, lalu proteksi data sensitif, semuanya bisa dilindungi atau data-data penting juga dengan berlangganan Avast Premium. Lalu kemudian di menu performa.
Nah, di dalam menu performa ini eh, kita ada beberapa pilihan. Yang pertama ada pembaruan perangkat lunak. Jadi perangkat-perangkat lunak yang mungkin sudah usang atau sudah kadaluarsa bisa diperbarui. Lalu ada mode bebas gangguan dari ancaman-ancaman yang mungkin berbahaya. Lalu di sini ada clean up atau pembersih ruang penyimpanan, tapi ini bersifat berbayar. Jadi tidak bisa dipakai jika apasnya masih free. Lalu kemudian ada driver update atau update driver. Lalu kemudian untuk menu setting sendiri, ini terdapat di bagian atas ini yaitu menu. Nah, di bagian menu kalian bisa login ke akun kalian atau bisa membuat akun Avast terlebih dahulu lalu login. Lalu kemudian ada kode aktivasi juga dan juga ada pengaturan lebih lanjut mengenai si pengaturan Avast sendiri. Lalu kemudian ada berlangganan, yaitu jika kalian ingin berlangganan atas premium. Lalu kemudian ada eksistensi browser, yaitu melindungi browser kalian saat kalian ingin melakukan search di browser. Itu bisa terlindungi oleh Avast untuk melindungi dari website-website yang mungkin berbahaya. Lalu dan lain sebagainya. Nah, saat kalian menginstal aplikasi Avast ini, biasanya kalau sudah terinstall ini aplikasi Avast, dia dengan sendirinya akan muncul di bagian bawah ini. Nah, di mana di bagian bawah ini itu akan selalu aktif meskipun kita tidak membuka aplikasinya sama sekali. Jadi di sini perlindungannya tetap aktif untuk melindungi segala ancaman dari misalkan dari USB atau misalkan kita browser itu semua akan tetap aktif dan melindungi laptop kita dari segala ancaman. Nah, jika kalian ingin menonaktifkan semua fitur-fitur pelindungan ini, kalian bisa mengeklik yang kontrol proteksi Avast, yaitu dengan menonaktifkan sesuai keinginan kalian 10 menit, 1 jam, atau sampai di restart atau nonaktifkan selamanya. Lalu kemudian juga di sini ada karantina virus untuk mengetahui virus apa saja yang terdapat di laptop kita yang sedang dikarantina. Lalu kemudian setelah ini semua penjelasan singkatnya sudah tentang aplikasi Avast ini. Selanjutnya saya akan melakukan tes HR terhadap aplikasi Avast ini apakah berfungsi atau tidak. Nah, biasanya untuk melakukan tes Avast sendiri itu kalian bisa melakukannya dengan dua hal. Yang pertama, kalian bisa mengunjungi website tes HR di browser kalian, di Chrome, di Mozilla, atau dimanapun. Jika tidak, kalian bisa menyalin kode-kode dari tes HR sendiri, lalu kemudian kalian simpan di dalam folder penyimpanan laptop kalian. Di situ kita akan menguji apakah aplikasi antivirus ini berfungsi atau tidak. Nah, di sini kalian bisa mengunjungi situsnya yaitu hr.org download anti-malware test file. Jadi di sini virusnya itu virus sampel, cuma sebagai ujian untuk menguji perangkat antivirus kita itu berfungsi atau tidak. Nah, biasanya kalau misalkan berfungsi dengan baik, karena di sini saya sudah menguji coba, biasanya kalau misalkan sudah berfungsi dengan baik, maka saat kita ingin mengunjungi website-website yang berbahaya, itu tidak akan bisa diizinkan untuk mengaksesnya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, situs ini tidak dapat dijangkau atau mungkin nanti biasanya ada notifikasi dari si aplikasi sendiri yang memperingatkan atau mengasih warning bahwa situs itu berbahaya dan kita tidak akan diberikan akses untuk masuk ke sana. Nah, di sini saya mencoba untuk mendownload si file virus sampel dari si tes HR tersebut, namun websitenya tidak dapat dijangkau. Nah, kurang lebih seperti itu video penjelasan dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.